Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Senang sekali sekarang saya masih berada di sebuah event yang keren, yaitu Fitra Fest 2024 yang diadakan di Piset Square Bandung, ya, dari tanggal hari ini 13 sampai besok 14 September 2024. Alhamdulillah hari ini sudah sebentar lagi penutupan dan kami bersyukur tidak ada halangan yang berarti, ya. Di depan saya ada seorang ibu muda nih, ya, ibu muda. Panggilannya Ica aja. Ica aja, Teh Rica. Ica. Oh, bukan Rica. Bukan pedes Rica. Masya Allah. Jadi Ica ini adalah salah satu narasumber yang mengisi di dalam acara Fitra Fest 2024, ya. Alhamdulillah tadi ketika Ica mengisi dengan ilmu deep terapi, ya. Dep kedalaman. Ya. Dep terapi. Tadi penonton banyak yang kesurupan, ya. Enggak salah. Kesurupan dong. Oh enggak. Banyak yang keangkat. Keangkat emosi negatifnya. Kebuang gitu. Ya, keangkat, mudah-mudahan nanti insya Allah goalsnya kebuang. Gitu. Oke. Nah, ceritanya sekarang saya sama Ica nih mau adu ilmu. Woi. Aduh, ilmu apaan? Mau adu ilmu. Ica mau coba bikin saya nangis atau Ica nanti ketawa sama saya gitu. Kalah. Belum dimulai udah kalah. Alhamdulillah. Nah, ya. Ica, terima kasih banyak sudah ngisi di Fitra Fest ini, ya. Keren ilmunya. Ternyata ada sebuah ilmu yang bisa membuat orang seperti rasa plong gitu, ya. Ya, insya Allah goalsnya plong. Gitu, rilis. Ya? Rilis. Oh, ya. Istilahnya ini saya belum paham nih. Rilis. Ini istilah dokter kali ya sebenarnya. Psikologi sih. Oke. Ini istilah psikolog. Ya. Nah, jadi istilahnya sangat jauh kalau dari Bible. Iya. Alhamdulillah. Saya juga baru tahu ternyata ada gitu, ya, dep terapi gitu, ya. Waduh. Jadi ceritanya nih Ica belajar di mana kayak ginian? Kalau dep itu sendiri, jadi saya itu sekeluarga, mama, teteh, saya itu dari bidang psikologi. Oke. Kami itu bareng-bareng. Ya, sebenarnya sih kenapa semuanya kuliah psikologi biar bukunya irit, ya, kok. Oh, biar nggak beli-beli buku. Biar nggak beli-beli. Pinter buku juga mamanya. Iya dong, biar irit. Oke. Gitu kan. Jadi, dep ini sebenarnya gabungan dari beberapa psikoterapi. Jadi dep itu singkatan dari Deep Psychology Tapping Technique. Oh. Jadi deep. Jadi di bawah sadar gitu kan. Karena kan manusia itu kan hidup ada di 3 lapis, ya. Kesadaran, prasadar, bawah sadar. Ya kan, bawah sadar kan. Nah, kan kita itu banyaknya sebenarnya ketika kita bergerak, ketika kita mengambil keputusan, ketika kita bersikap, itu kan sangat dipengaruhi oleh yang ada di bawah sadar. Oh gitu. Gitu. Jadi cara kita berpikir, dorongan-dorongan yang kita nggak tahu kenapa, ya, kita kok jadi orang yang keras, gitu kan? Kenapa kok kita jadi orang yang perfeksionis misalnya? Itu kan banyak dorongan yang ada di bawah sadar yang itu banyaknya sih dari pola asuh, gitu kan? Dari pola yang kita terima selama kita terbentuk jadi manusia, gitu kan, sampai saat ini, gitu. Nah, itu di dalam dep itu tuh banyak terapinya, gitu kan? Gitu. Nah, kenapa saya seneng banget berbagi tentang dep ini, gitu, ya, tentang terapi ini, gitu. Karena dari beberapa terapi yang pernah saya dalami, gitu lah, ya. Dep ini yang sangat shortcut. Gitu. Kalau misalnya kalau dulu saya misalnya praktek, orang datang ke saya gitu kan, konseling. Bu, saya punya masalah sama suami, gini bla bla bla. Oh iya, coba nanti saya gali, coba nanti ibu melakukan step ini gitu kan. Nanti datang lagi gitu kan. Kalau dep terapi ini langsung shortcut kebanyakan ke akar masalahnya. Inti masalahnya. Jadi cukup sekali. Insya Allah bisa sekali. Kalaupun berat banget, tapi nggak yang harus berkali-kali banget. 2 kali insya Allah bisa. Jadi banyaknya orang datang konseling, pas ceritanya masalahnya tentang suami. Tapi ketika di terapi, pakai dep terapi, akarnya justru ternyata bukan suami. Banyaknya gitu. Jadi ternyata suami itu, masalah kita sama suami itu cuma trigger. Gitu kan, banyaknya suami saya tuh gini, kenapa ya suami saya gini, suami saya gitu. Karena bisa jadi ketidakutuhan penerimaan dari ayah. Gitu kan.
figur ayah yang tidak lengkap, yang tidak utuh di hidup kita gitu kan. Akhirnya ketidakutuhan ini kita berharap ada di suami gitu kan. Suami bisa ngasih, ketika nggak dapet jadi nuntutnya ke suami gitu kan. Padahal kekecewaan kita, kemarahan kita itu sama ayah. Gitu. Oke. Jadi suami yang nggak tahu apa-apa disalah-salahin, diomelin, salah dikit bentar. Iya. Jadi pas ketika selesai terapi, ya kasihan ya suami saya ternyata nggak salah, ternyata justru dia baik, justru dia mengerti aku gitu kan, gitu. Banyaknya sih gitu. Saya pikir tadi kenapa orang perfeksionis atau yang semacamnya itu saya pikir dari genetik, bukan ternyata. Genetik itu kan pola ya, kan terlihat gitu kan. Kayak saya kalau saya anak-anak saya bilang ibu itu riuh, saya itu well prepare. Gitu kan. Kalau pergi itu dari malam tuh harus disiapin, bajunya apa, ininya apa, segala macam. Semua disiapin sampai nggak tidur gitu. Sampai nggak tidur. Nah, emang iya ya. Ternyata setelah saya pikir-pikir itu saya contoh dari mama. Dan itu kan terlihat ya, bahwa yang mama lakukan gitu kan, oh mama tuh polanya gini kalau hidup, oh iya teratur. Saya mungkin pernah komplain kayak anak-anak saya ke saya, mah apa sih mah ribet amat gitu kan. Tapi ternyata secara nggak langsung itu saya tiru, iya kan. Akhirnya saya jadi perilaku saya gitu kan, dan ya ribet juga ya gitu kan, gitu loh. Biasanya kalau pasien datang ke Ica konsul gitu ya, rata-rata antara berapa jam sampai berapa jam? Minimal 2 jam. Minimal 2 jam. Yang pernah paling lama berapa jam? Kemarin terakhir hari apa itu? Hari Kamis, itu 4 jam. 4 jam. 4 jam. Selesai masalahnya. Dia bilang, saya seperti itu loh, saya suka merindingnya karena dia bilang, teh saya seperti melayang. Saya seperti menemukan diri saya yang selama ini saya cari. Dia bilang gitu. Karena dalam arti apa maksudnya? Jadi selama ini kalau dari ceritanya ya, dia itu anak pertama gitu kan, dengan tuntutannya segala macem gitu kan. Keluarga yang punya adiknya 3 tapi grup WA aja nggak punya, gitu kan. Yang nggak pernah saling nanya kabar. Ibunya juga nggak pernah nanya, cuma nanya kamu udah keterima kerja di mana, kayak gitu-gitu. Kalau ngumpul juga nggak pernah ada apa-apa, cuma diem aja gitu kan. Dan kenapa ya saya kok susah bergerak? Kenapa kok saya motivasinya kurang? Kenapa ya saya marah banget, banyak marah tapi saya nggak tahu harus gimana gitu kan. Itu Masya Allah ketika di terapi itu meledak banget sampai lumayan itu 3 jam itu gitu kan, konseling dan terapinya gitu kan. Sampai dia bilang pas terakhir tuh dia tiba-tiba senyum, dia begini, teh saya tahu sekarang harus apa, saya tahu harus gimana. Oh oke. Terus apa yang mau dilakukan? Saya mau nelfon adik-adik saya. Saya mau nanya adik-adik saya, mau nanya kabar, karena ternyata kasihan ya mereka. Saya aja jadi saya gitu kan ya. Saya seberat ini gitu kan. Mereka sendiri. Kayaknya sebenarnya mereka butuh saya, cuman kemarin itu ada kejadian besar, katanya saya udah sampai ngomong jangan ganggu saya pengen menjauh dari kalian gitu kan. Kebayang ya teh, dia harus lari kemana, orang tua juga nggak ada gitu kan, kasarnya kan. Kan harusnya tempatnya saya. Terus saya jadi kebayang adik-adik, dan pada saat itu dia pengen telepon video call adiknya, kebetulan nggak diangkat. Teh saya nggak pernah loh pengen video call adik, tapi sekarang saya pengen video call. Gitu. Kan itu Allah ya, Allah yang menggerakkan semuanya ya gitu. Dari marah, dari kecewa gitu kan, dari segala macam. Saya kangen adik saya pengen video call. Itu saya yakin itu Allah gitu yang bergerak gitu kan, yang melembutkan hati, yang membolak-balikan keadaan gitu kan. Terus gimana ke mama? Saya tahu saya harus gimana. Saya mau melakukan apa yang saya mau. Saya nggak mau kerja karena disuruh mama, tapi saya pun pengen ya kayaknya saya dosa ya selama ini suka kasar sama mama. Boleh tahu nggak kira-kira tuh usia berapa? Di 30. Saya ingat 30. Karena itulah. Kalau dia orang Padang, karena kalau di Padang itu pas di terapi dia ngomong gini, Pak udah jangan jodohin saya sama semua laki-laki, saya capek. Iya memang saya jadi di kampungnya dianggapnya tua, udah perawan tua, tapi kan saya juga kan bisa nyari sendiri, saya tuh capek, jadi nggak pernah mau pulang kayak gitu kan. Terus pas kasihan ya, pas terakhir kebayangnya kalau mama papa saya udah tua dengan kondisi anak-anaknya yang masih jauh dari orang tuanya, mereka mau gimana? Nah akhirnya kan dari yang marahnya besar selesai turun sampai
muncul kasihan. Kasihannya, kebayangnya orang tua saya. Dia yang merem tapi yang tadi senyum-senyum. Saya tahu teh, saya tahu harus gimana sekarang. Saya tahu teh. Itu orang yang ngomong sambil merem gitu? Kalau terapi lagi sambil merem. Tetap komunikasi dengan Ica? Nah, jadi Dep ini selama proses terapi ini si klien itu akan dalam keadaan sadar. Oke. Jadi dia apapun yang diomongin, apapun emosi yang keluar gitu kan, mau meledak-meledak kayak tadi gitu kan, meledak, tapi dia tahu kok yang dilakukan apa. Tapi dia merem? Tapi dia merem. Kenapa harus merem? Karena ketika merem, Kenapa nggak ditutup matanya aja daripada merem? kayak diculik. Iya kan, kayak diinterogasi gitu. Tapi kalau merem, kadang gini, kalau misalnya kita gitu ya, lagi diam, lagi bengong, kan suka tiba-tiba keinget apa, tiba-tiba ada film apa gitu ya. Nah itu kan sebenarnya masuk ke bawah sadar kita. Ditambah dengan terapi, mengangkat akar masalah, emosinya diselesaikan. Karena banyak orang yang ketika emosi cuma sekedar nangis. Nangis itu kan cuma energi aja ya, tidak menyelesaikan masalah gitu kan, cuma nangis teriak-teriak tapi tetap aja masalahnya ada. Tapi boleh nangis, tapi tetap nangisnya ke Allah gitu loh. Ya Allah, saya marah. Ini berarti terapi Islami berarti ya? Pada akhirnya, ujung-ujungnya walaupun saya belajar psikologi segala macam, semua ada di Quran. Tetap ya? Iya kan? Tetap. Dan lebih powerful ketika berserah sama Allah. Enggak yang aku marah, aku benci, itu kan akhirnya kan dorongan energi marah ya. Tapi ketika kayak tadi kan meledak banget, tapi saya guide bilang, ya Allah saya marah, ya Allah saya kalau kebayang orang tua, lihat mau bilang apa sama orang tua. Karena saya suka bilangnya, kalau di dunia nyata nggak semua hal yang bisa kita omongin kan. Takut salah, takut dosa, takut jadi anak durhaka. Jadi ketika proses terapi merem, muncul bayangan orang tua, mumpung cuma di bayangan aja, ngomong aja semuanya gitu. Jadi seolah-olah mereka tuh berhadapan atau melihat di depan orang tuanya sendiri gitu, sambil ngomong. Dan itu tuh nggak bisa diprediksi siapa yang keluar gitu loh. Jadi nggak bisa diset. Saya pengen marah, saya pengen nyelesain marah, saya pengen ngebayanginnya mama, jangan gitu. Karena kalau kayak gitu kan jadi logika ya, logikanya berjalan kan. Akhirnya jadi capek. Pokoknya ikutin aja filmnya. Tiba-tiba kebayang mama, nanti ganti lagi papa, ganti lagi siapa, nanti ikutin aja. Gitu. Jadi seolah-olah orang ini ketika dia punya perasaan sesuatu terhadap salah satu orang yang di dalam rumah misalnya, ibunya atau ayahnya, seolah-olah ini orang lagi berhadapan dengan ayah atau ibunya, tetapi ada Mbak Ica di belakang sampingnya gitu ya. Saya cuma nge-guide aja, ketuk titik mana misalnya. Jadi ada titik-titik emosi. Kalau titiknya mah hampir sama kayak aku puntur ya. Oh gitu. Tapi nggak sebanyak itu. Jadi setiap titik itu sebenarnya ada titik, misalnya gini, titik marah di sebelah mana misalnya gitu kan. Titik kecewa di sebelah mana. Tapi kalau kita mengingat itu kan jadinya pusing kan. Saya marah titik mana ya? Aduh lupa. Kan jadinya gitu kan. Jadi sebenarnya titik manapun pakai aja. Karena semua orang itu titiknya beda-beda. Ada yang bisa meledak dan nyaman ketika di titik di dada. Itu tuh keluar banget. Ada orang gitu? Diketuk, di tapping gitu. Ada yang di titik di sini biasa aja, tapi kalau misalnya titik di di kepala misalnya gitu kan, dia bisa meledak. Nah, itu kan beda-beda gitu. Gitu. Dan sejauh ini dari hasil penelitian Dep terapi ini itu bisa kan, kalau dari teorinya 80% keluhan fisik itu disebabkan oleh psikis gitu kan, bahkan kanker 80%, hampir 80%. Karena kalau saya mau cerita gitu ya, saya pun bukti nyata bahwa bener sakit fisik itu, bahkan kanker sekalipun itu disebabkan oleh emosi. Karena saya pernah kanker 2017 gitu kan, 2017, dan suami dan mama bilang, buat apa kamu punya marah dipendem, lihat sampai jadi kanker. Orang yang bikin kamu kanker mungkin udah lupa dengan apa yang dia lakukan. Itu titik balik saya terapi terus-terusan segala macem, sampai pas saya balik lagi ke dokter yang vonis, dia bilang saya CA gitu ya. Bu, ibu ini benar yang waktu itu saya bilang CA? Iya dok. Ini cuma tinggal serabut-serabutnya, kata dokternya gitu kan. Jadi saya harus apa? Saya kasih obatnya seminggu. Oke. Saya kasih obat, dikasih obat. Seminggu lagi saya balik lagi. Bu,
ingat banget ekspresinya suami saya juga masih ingat. Bu, ibu ini bener deh gitu lagi dokternya. Ibu yang saya bilang iya, nggak ada sama sekali. Di bawah 4 berarti? Iya kayaknya masih. Tapi di sini nih diketek. Nggak, di bawah angka 4. Apanya sih? Kan biasanya kan kalau di hasil lab kan iya. maksimal 4. Di atas Jadi 4 udah indikasi jadi atau. si ini saya udah nggak bisa gini tangannya. Oh. Jadi ada benjolan gede sampai gini, dan itu sakit kan ya, nyut gitu kan. Dan saya itu yang makanya saya senang berbagi gitu ya ke orang-orang bahwa saya bukti nyata loh. Sampai hilang, nggak dioperasi sama sekali. Hilang. Itu setelah Ica juga apa? Terapinya terapi sendiri. Saya terapi sendiri. Saya kadang suka dibantu mama. Pokoknya saya benar-benar itu titik balik bahwa orang lain melakukan apapun ke kita, dia tidak bertanggung jawab ketika ada apa-apa gitu kan. Tapi yang rugi kan diri kita. Ketika misalnya kayak saya akhirnya kanker, kan yang rugi saya. Misalnya kenapa-napa, anak-anak saya gimana? Itu kan jadi benar-benar, oh iya itu titik balik banget. Dan saya sadar bener 80 pusing misalnya gitu kan, sakit kepala. Bisa dari diri sendiri juga. Sakit kepala itu kan dari asma misalnya, gitu kan. Kemarahan yang nggak keluar, gitu kan. Tapi ditahan akhirnya asma, gitu kan. Jadi banyak banget penyakit fisik yang ketika kita gali. Cocok kayaknya nih. Saya mau nanya nih, Cak. Apa? Mau nanya atau mau diterapi? Enggak nih kok, saya jadi ingat gini. Ada seorang ibu-ibu, dia nonton video saya. Setelah dia nonton, beberapa lama kemudian dia stres. Setelah stres, karena dia nggak bisa ngomong sama siapa-siapa, ke suaminya juga dia takut, akhirnya dia sampai stroke mata. Ketika nonton, berarti ke trigger mungkin ya dari video itu kan? Iya. Ini ibu ini kita sebut aja dia seorang Kristen. Suaminya penatua gereja. Oke. Nonton video saya. Iya. Stres, gitu. Gitu kali ya. Mungkin dia nggak bisa nerima apa yang saya katakan dalam video. Dia stres, akhirnya sampai dia stroke mata. Dia ngomong sendiri sama saya. Karena saya mau ngomong sama siapa nggak ada. Nah itu. Bisa begitu. Itu karena kan kita tuh sering gitu ya. Saya nggak ada orang yang bisa dengar saya, nggak bisa. Pada akhirnya kan ya ke Allah ya, ke Allah ya Allah ini apa gitu kan. Misalnya aku nggak tahu apa yang aku rasa, pokoknya bingung aja. Ya bilang aja ya Allah bingung. Apa pokoknya kita tuh kadang nggak bisa mendeskripsikan apa yang kita rasa, tapi kan Allah tahu. Iya kan jadi misalnya nggak tahu pokoknya nggak tepararuguh kalau bahasa Sunda kan tepararuguh. Apa tuh? Tepararuguh tuh gelisah misalnya. 3G. Nggak jelas apa yang aku rasa gitu. Itu nanti diganti, tolong peringatannya tolong diganti ya, tepararuguh gitu. Pakai subtitle ya. misalnya sekedar apanya kok ada rasa tapi nggak enak gitu kan. Iya. Kita kan kadang, nah itulah saking banyak yang dipendem dan kita memang kan banyak orang yang tidak dikembangkan tentang emosi ya, kecerdasan emosi. Jadi nggak tahu ini tuh rasa apa. Ya Allah nggak enak rasanya, bilang aja sama Allah, ya Allah nggak enak. Nanti dari situ akan mengurai, biasanya jadi yang keluar air mata, artinya nangis. Atau misalnya pas lagi di terapi, artinya kan marah gitu kan. Itu akan mengurai jadi, oh marah, oh sedih, oh apa gitu. Karena memang kita banyak orang yang dari kecilnya memang nggak pernah dikenalkan tentang macam-macam emosi kan. Ini marah tuh kayak gini kan enggak gitu kan. Jadi nggak tahu, orang cuma taunya galau. Kamu kenapa galau, udah aja gitu kan. Nah gitu. Si ibu itu yang datang ke tempat saya bersama suaminya, karena dia nggak bisa ngomong ke siapa-siapa, dia stres, akhirnya dia stroke mata. Setelah suaminya tahu, diobatin, sembuh. Setelah itu baru istrinya baru berani atau minta suaminya untuk nonton video saya. Suaminya nggak mau, ngapain sih nyuruh-nyuruh, apaan sih kayak gitu kan. Apalagi kan Kristen suruh nonton saya lagi. Wah, bisa tepararuguh gitu. Takut login. Ya, udah berapa lama istrinya mencoba, tetap coba. Akhirnya karena suami tetap nggak mau nonton, apa sih jangan maksa-maksa gitu kan. Si istrinya kalau nyetel video saya di rumah, istrinya kalau nyetel video saya di rumah itu suaranya dikencengin. Suaminya jadi denger katanya. Lama-lama dia jadi mau nonton. Setelah nonton, beberapa lama kemudian suami ini ngajuin pengunduran diri ke gereja. Sebagai penatua gereja, dia ngajuin pengunduran diri. Berapa hari sebelum dia disidang sama gereja, dia datang ke tempat saya berdua. Konsul. Ya waktu pertama datang konsul, mereka sudah menerima
Akhirnya mereka cuma bilang, oke, kami akan bersyahadat setelah saya disidang sama gereja. Oh. Ya, itu tanggal 25 Agustus ya? 25 Agustus ya? Agustus kan? Iya, 25 Agustus. Ya. 29 Agustus hari pernikahan mereka, hari perkawinan mereka, ulang tahun perkawinan mereka. Datang lagi berdua syahadat. Sehari setelah disidang sama gereja. Disidang sama gereja juga pendetanya juga nggak bisa menjawab apa yang dia tanya gitu. Direkomendasikan ke pendeta yang bisa bahasa Ibrani kan. Terus aja ya. Alhamdulillah. Berarti mirip dong ya Ica ya. Karena ketika stroke itu mungkin ada konflikan di dalamnya kan. Saya tahu ini benar tapi kan gitu kan. Yeah. Saya harus gimana gitu kan. Akhirnya kan konflik nggak bisa teratasi. Lemahnya di mana gitu kan. Itu biasanya gitu. Kalau yang kayak pusing gitu kan. Makanya orang memang tidak boleh memendam kemarahan ya. Itu harus diselesaikan. Makanya kayak tadi saya ke peserta gitu kan, saya bilang terapinya gampang, bisa. Karena Allah itu ngasih kemampuan setiap umat self healing. Self healing, Kan yang tahu hidup kita ya, yang tahu prosesnya kan kita gitu kan. Allah tuh ngasih kemampuan, cuma kadang kita nggak tahu caranya gimana. Makanya saya senang berbagi. Kamu bisa loh, untuk diri sendiri aja gitu kan. Jadi lakuin rutin. Biasanya sih kalau saya suka saraninnya paling enak tuh kan abis Isya ya. Apalagi ibu-ibu anak-anak udah tidur, udah beres. Abis Isya lakuin sendiri gitu kan. Per hari aja, karena kan kita setiap hari ketemu banyak orang yang nggak selalu baik-baik aja gitu kan. Supaya nggak dipendam lagi kayak kemarin-kemarin. Ada emosi apa selesai gitu. Oke, berarti bisa juga termasuk misalnya di pekerjaan. Karena begitu banyak dia ngadepin berbagai macam orang, mungkin di kantor dia stres, ketika pulang mau dilampiaskan nggak bisa, jadi kependem terus, dibawa lagi kantor besoknya. Tapi pada akhirnya masalah kita di kantor, di sekolah, dimanapun, itu tuh cuma trigger. Misalnya sikut-sikutan. Gitu kan. Sikut-sikutan artinya apa? Ilmu kodok. Ngejar prestasi. Ngejar pengakuan gitu kan. Kalau di rumahnya udah cukup validasinya, diakui gitu kan, didengar, tidak diabaikan, dia bekerjanya pun akan berusaha ngejar achieve, tapi dengan jalur yang benar. Tapi kalau ada orang yang sikut-sikutan gitu kan, sampai gimana, ya coba cari tahu aja latar belakangnya. Ica nggak tahu ya ilmu kodok ya? Apa itu? Nggak tahu. Nggak tahu. Kalau di dalam ya kayak di kantor itu sikut-sikutan. Coba aja taruh di baskom. Kodok yang banyak, kan pada sikut-sikutan. Sikut kanan, sikut kiri, injak bawah, jilat ke atas kan? Oh iya benar. Jadi keluar ya? Ya benar. Benar. Boleh dicontoh boleh. Itu sih. Lo bener kan? Iya benar. Coba kalau yang orang saingan di kantor kan begitu. Iya. Sikut kanan, sikut kiri, injak bawah, jilat ke atas gitu. Iya, bener naik bener. Ya mohon dimaklumi ya para penonton. Masih anak kecil. Orang nggak sadar loh, kita mungkin pernah melakukan seperti itu. Nah itu banyak kayak klien-klien saya yang dari kantor gitu kan. Saya nggak betah. Contoh aja misalnya, suami saya gitu ya. Dia itu kalau kerja kantor, dulu awalnya sebelum usaha sendiri pindah-pindah. Tiap di satu kantor nggak betah, si ini mah gini, si ini mah gitu. Baper. Saya nggak suka ini ya kulturnya. Pindah ke sini gitu juga. Kalau satu tempat dia bermasalah, bisa jadi lingkungan bermasalah. Tapi kalau banyak tempat yang dia pindah dan semua bermasalah, artinya berarti masalahnya di dia. Gitu kan. Akhirnya saya bilang kayaknya kamu yang bermasalah, kamu yang nggak bisa adjust segala macam. Ketika saya selesaikan gitu kan, ternyata benar bahwa dia memang bukan nggak pengen kerja kantor, dia pengen usaha. Tapi gitu kan, orang tua kamu harus kerja kantor, kamu harus, akhirnya jadi nggak nyaman. Tuntutan gitu. orang tua, ya, terus ternyata nggak bisa berdiri maksudnya. Gitu. Jadi banyaknya ketika tentang pola asuh gitu ya, inner child lah tidak selesai, pasti akan ngefek ke tahap perkembangan kita selanjutnya. Semakin orang itu matang, masih ada pengaruh dengan itu. Akan tetap ada aja. Nggak pengaruh banyak orang sukses kalau dorongannya kemarahan, gitu kan banyak yang dulunya dibandingkan, diabaikan misalnya sama kakaknya, sama adiknya, atau diabaikan, atau selalu diremehin. Orang itu bisa sukses, tapi dorongannya kemarahan, dorongannya pembuktian, bukan yang lillahi ta'ala gitu kan. Akhirnya kan capek
capek kerjanya, dia ngejar achieve tapi nggak pernah merasa bersyukur. Akhirnya capek karena untuk dilihat orang, cuma pengen dilihat ini aku yang sekarang, aku nggak yang kayak dulu, gitu kan? Jadi kalau kita dorongannya apa, Rik? Pengetahuan. Oh, masya Allah, tabarakallah. Pengetahuan apaan? Nah kalau kita kan ya ibaratnya cuma dakwah. Ya, Ya, memang dakwahnya adalah dakwah yang bersinggungan antara dua agama. iya. Ketika ada orang yang setruk mata kan bukan salah kita, Rik, ya? Tapi alhamdulillah perantara kita orang jadi, oh iya bener ya gitu Iya. kan. Ketika konflik, ya itu dia harusnya nyari, ya itulah kemana Harus ada larinya penyaluran gitu ya? kan. Butuh didengar kan. Tuh, jadi kalau nonton video Donitan harus ada penyaluran. Kalau nggak ada penyaluran bisa apa? Tepara rugu. Tepararugu. Karena pasti ibu itu kan kenapa nggak berani cerita ke suaminya? Karena kan suaminya apa? Iya, Kristen juga, apalagi petinggi penatua petinggi, kan? namanya. Jadi wah ini pasti akan ketolak. Iya. Gitu kan, akan mentak, makanya jadi konflik. Akan badannya nggak siap, akhirnya ya sakit gitu kan. Jadi memang bener ya, pikiran bisa mempengaruhi kesehatan ya. Iya. Makanya banyak orang yang dia sukses, dia hebat, tapi bunuh diri. Ya. Berarti kan nggak happy. Iya. Berarti kan nggak bahagia. Iya, Nah bahagianya dunia kah gitu, pembuktian kah, atau memang kan kalau orang udah yang ya nggak mudah ya untuk lillahi ta'ala gitu ya. Tapi kan ketika kita udah lillahi ta'ala, orang mau bilang apa tentang kita ya nggak apa-apa, kita tahu kok tujuan kita gitu kan. Tapi banyak orang yang bunuh diri apa pada kaya banget gitu kan. Ya coba dicari tahu, coba ditanya ada apa di belakang. Biasanya Berarti gitu. kalau dalam kondisi seperti itu ilmu Islam itu memang dibutuhkan ya. Banget. Makin kesini gitu kan Banget. saya makin kesini saya makin ya itu ketika kita yakin adanya Allah gitu ya, yakin adanya Allah, tidak mengilahkan manusia lain gitu kan. Kita kan seringnya kan yang bisa membahagiakan saya itu orang tua, yang bisa membahagiakan saya itu pasangan. Ketika mereka nggak bisa ngebahagiain, kita kecewa. Iya. Ya kan, tapi ketika kita yakin ya Allah gitu loh. Mending Nggak- kalau cuma kecewa, suudzon lagi sama Allah. Nah, kenapa sih kamu nggak gini? Iya. Kenapa kamu nggak gitu? Akhirnya konflik kecil jadi besar gitu, karena kan mengilahkan manusia lain gitu kan. Itu pada akhirnya kenapa banyak orang yang ketika saya pancing gitu ya saya tuh kecewa sama suami saya. Kenapa ya suami saya gini. Berharap dari manusia itu kan Allahnya di mana? Dan kita seringnya ketika punya masalah selalu mikirnya oh gua tahu solusinya, oh gua yang paling bisa. Udah mentok baru ya Allah tolongin. Baru mungkin ke atas gitu. Padahal kata Allah aku dari tadi di sini gitu kan. Iya. Kenapa nggak ketika ada masalah di awal ya Allah Bismillah. Saya punya masalah Bismillahirrahmanirrahim gitu kan ya kok ya gitu kan. Orang tuh sering Allah tuh di ujung udah mentok baru ya Allah tolongin. Nggak kebaca, Rik? Dibacain ya 7 menit lagi closing. Oh, 7 menit lagi. Kalau kita mah spontan aja, nggak perlu ada di edit. 7 menit lagi siap lah ya. Gitu. Nah, saya tadi melihat dari paparannya Ica, bagaimana konsultasi dengan orang, bagaimana mendampingi orang untuk menyelesaikan masalah dirinya sendiri. Iya. Berarti sebenarnya setiap orang itu butuh Islam. Betul banget. Iya kan? Saya ngerasa banget. Islam artinya kan berserah diri, Iya. patuh, taat, tunduk, selamat, damai. Ya. Yang dibutuhkan orang kan itu Iya. sebenarnya kan. Tapi ketika seperti tadi Ica bilang, orang menuhankan manusia, berharap dari manusia, itu yang menjadikan dia tidak bisa berserah diri, Iya. menjadikan dia tidak damai, menjadikan dia tidak patuh, tidak taat, tidak tunduk gitu ya. Iya. Dan ketika kita yakin sama Allah gitu kan, ada di surat apa ya? Ketika kita yakin sama Allah, Allah akan memberikan ketenangan Iya. hati. Tenang hati itu kan bukan berarti Allah menjanjikan ketika kamu ingat aku, masalah kamu selesai, enggak. Tapi dengan mengingat aku, dengan yakin adanya aku, kamu akan tenang. Tenang itu bukan berarti nggak punya masalah kan ya? Tapi masalah ada, tapi tenang. Bahwa Bismillah ya Allah, temanin gitu kan ya. Enggak panik, enggak jelas gitu kan. Karena yakin sama Allah. Ya Allah, ini ujian darimu, ini darimu, insya Allah saya menyelesaikan karena akan ya balik lagi sama Allah gitu kan. Dan saya suka bilangnya di Al-Insyirah ya, yang 2 kali diucapkan, Innama al-yusri yusra gitu kan. iya. Allah meyakinkan banget di balik kesulitan pasti ada Pasti kemudahan. ada jalan Itu sampai keluar. diulang 2 kali, artinya Iya.
kurang apa Allah meyakinkan bahwa aku gitu kan, ada aku, coba ke aku, jangan mengilahkan yang lain gitu kan. Itu Ica pernah nggak kalau di psikologi itu ada kayak semacam apa ya, manusia ini kan butuh darah dan oksigen. ya 80% dari tubuh kita ini kan dari air. Otak kita kan juga butuh darah, butuh oksigen. Ini saya belajar dari Dr. Aisyah Dahlan. ya Kata Dr. Aisyah Dahlan, otak manusia itu yang bagian paling atas ini tidak mudah mendapatkan darah dan oksigen. ya Kalau mau mudah, sujud. ya benar, Ada di psikologi itu? nggak ada. Nggak diajarin ya? Kalau di psikologi nggak ada. Tapi memang kalau saya taunya semakin punya masalah, kalau punya masalah semakin masalah kita semakin turun, semakin sujud. Iya. Ya kan Allah Subhanahu wa taala juga sendiri memerintahkan kita untuk sholat supaya apa? Untuk mengingat aku. Iya. Ya kalau kita sholat mengingat Allah kan pasti kita tenang ya. Dan orang seringnya sujud, berserah, memohon itu ketika udah mentok ya, kayak tadi lagi baru ya Allah tolongin ya Allah, aku teh udah gini. Nah, saya pengen nanya nih Ica. Dari kebanyakan tamu atau pasiennya ke Ica, itu lebih banyak mana? Yang muslim kah atau yang bukan muslim? Banyaknya muslim. Banyaknya muslim. Kira-kira berapa persen? 80%? 80% lah, tapi ya muslim. Muslim ya, oke. Dari pasien yang muslim itu, kira-kira Ica pernah survei nggak? Gimana Bu, sholatnya lancar gitu? Itu. Pernah? Nggak survei kayak gitu, tapi ya itu parameternya ketika masih merasa dia yang bisa menyelesaikan masalah, itu kan? Oke. Itu. Kalau saya nanya sholatnya gimana, enggak sih? Kenapa Belum. enggak? Harusnya nanya ya? Iya. Iya ya, nanya itu. Siapa tahu loh. Karena kan kuncinya dari sholat ya. Iya. Iya benar-benar. Kalau dia sholatnya bolong-bolong atau mungkin nggak pernah sholat, ya itu yang membuat dia jadi lebih gampang dapat masalah atau merasakan masalah itu. Iya, karena nggak dekat sama Allah. Betul, karena tapi kalau dia sholatnya rajin, nggak pernah bolong, ada sesuatu nih gitu. Iya. Apa jangan-jangan yang datang memang pada sholatnya bolong-bolong semua kali? Bisa jadi ya. Bisa jadi. Ya yang itu. sholatnya rajin-rajin mungkin nggak jadi Ya kan sholatnya, nggak kena masalah gitu. Sholatnya kalau udah punya masalah, ya kan banyak Iya. gitu ya. Kalau udah punya masalah udah mentok, rajin sholat, rajin puasa. Iya. Kalau udah happy, nggak lagi ya. Nah. Ya bener. Tapi itu benar. Siapa tahu loh ya. Saya mau coba benar-benar. Coba. Tapi benar-benar. Jadi itu jadi lebih mempermudah pekerjaan saya ya. Iya. Dengan pertanyaan itu kan jadi saya tahu ya. Oh ini orangnya Iya, gini. bener. Siapa tahu kan? Nanti Ica, coba Bu sholatnya benerin. Iya iya. Insya Allah saya yakin, karena apa? Karena Allah SWT memerintahkan manusia sholat, pasti kan ada tujuannya. Iya. Dan yang butuh sholat itu kan bukan Allah, tapi kan manusianya itu. Iya. Ketika dia sholat, pasti dia punya sesuatu yang lebih kuat untuk menghadapi masalah. Iya. Tapi benar ketika punya masalah pun, ketika diawali dengan zikir aja, jadi yang lega, tenang dan tahu saya harus apa, gimana. Iya benar. Iya. Alhamdulillah. Akhirnya ada nyambung sama Ica. Iya. Dari tadi nggak nyambung. Iya benar-benar. Itu ya. Udah 7 menit belum ya? Sudah ya? Udah lebih. Udah. Udah kayaknya. 2 menit. Ya udah kita tutup ya. Ya. Kalau gitu terima kasih banyak nih Ica nih. Terima kasih juga. Saya dapat ilmu banyak nih dari Ica nih. Ya. Siapa tahu ya nanti kita bisa kolaborasi lagi. Karena gini, saya melihat tadi yang depth terapi itu siapa tahu bisa diterapkan kepada mualaf-mualaf. Iya. Ya, orang-orang yang baru masuk Islam, mungkin mereka ditolak sama keluarganya, mungkin mereka dipersekusi sama keluarganya, pasti kan berpengaruh kepada psikisnya. Bahwa kalau tadi saya bilangnya bahwa nggak apa-apa ketika orang lain nggak dengar kamu, nggak mau peduli kamu, nggak apa-apa, tapi yakin Allah selalu dengar kamu dan Allah selalu ada buat kamu. Gitu Iya, kan. iya. Nah, Ica buka tempat praktek berarti? Buka. Di mana? Saya di rumah. Saya buka tempat praktek di rumah di Ranca Ekek. Ranca Ekek. Ranca Ekek. Nomor nggak perlu atau nggak boleh sebutin? Boleh. Nanti ada di bio ini aja di Instagram saya. Oh, di IG. Ada nomor admin. Nah, nanti bisa nomor IG-nya apa alamatnya? IG-nya garlica.maulidia. Garlica.maulidia. Boleh di follow ya. .empeng, enggak? Empeng. Ya, alhamdulillah
mudah-mudahan nanti penonton misalnya yang punya masalah bisa menghubungi Ya, Ica insya ya. Allah, insya Allah. Ya, siapa tahu bisa dibantu gitu ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan Terima kasih sama-sama. udah diizinin saya dikasih kesempatan ngisi acara di Fitra Fest. Masya Allah, Alhamdulillah. kami yang terima kasih ya. Kalau nggak ada Ica, saya mungkin belum menang tadi orang begitu tuh. Oh, seperti disetir gitu. dan Masya Allahnya yang saya sangat appreciate itu banyak bapak-bapak laki-laki yang ikutan. Oh, ikut ya? Karena laki-laki itu kan identiknya susah disentuh Iya, hatinya. Dan iya. ada bapak-bapak beberapa ya, Masya Allah itu yang alhamdulillah ya Allah gitu. Coba ya nanti ya saya. Kok Tapi jangan direkam. Enak aja. langsung followersnya ya kan? Enak aja. Ntar kalau gua nangis-nangis gerung-gerung, waduh. Langsung viral Ntar dipotong-potong videonya gitu di takutnya. TikTok. Baik, alhamdulillah sekali lagi terima kasih. Terima Barakallahu kasih. fikum, Ica ya. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat buat Amin. yang Allahumma menonton amin. ya. Dan juga mudah-mudahan dilindungi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, suami dan anak-anak tercinta. Terima kasih banyak sekali lagi buat para pemirsa. Terima kasih juga atas perhatiannya. Mudah-mudahan membawa inspirasi dan membawa manfaat. Barakallahu fikum. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Terima kasih, Ica ya. Ko. Alhamdulillah.